Semangat pagi sobat inovasi semua. Kembali bersama channel Sang Analis. Di video sebelumnya kita sudah bahas bersama-sama tentang Seven Tool Quality Control dan juga salah satu Seven Tool yaitu check sheet. Jika teman-teman ada yang kelewat dengan videonya bisa dicek di profil ya. Oke, untuk video kali ini saya akan sharing dan membahas tentang Seven Tool lainnya, yaitu salah satunya adalah diagram Pareto. Ini adalah tingkat lanjutan dari check sheet ya, dimana diagram Pareto ini bisa dibuat jika check sheet itu sudah dibuat sebelumnya ya. Jadi dari check sheet kita tuangkan ke diagram Pareto untuk menentukan langkah perbaikan, prioritas yang mana yang harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Jadi dengan diagram Pareto ini kita bisa dapat tahu ya prioritas mana sih yang perlu dilakukan. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, mohon dukung untuk channel ini ya, bantu like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini selalu konsisten memberikan ilmu yang bermanfaat buat teman-teman, terutama di dunia industri atau di dunia kerja teman-teman semua dalam menentukan makalah untuk posisi atau improvement ya. Mengenal salah satu Seven Tool Quality Control yang berfungsi untuk menentukan prioritas adalah diagram Pareto. Sebelum kita mulai masuk ke diagramnya, mari kita masuk ke sejarahnya dulu ya, di mana Pareto ini ditemukan. Sejarahnya itu seperti ini guys. Diagram Pareto ini ditemukan oleh filsuf yang namanya Wilfredo Pareto di tahun 1896 ya. Pada saat itu beliau sedang mengamati distribusi kekayaan di negaranya, yang akhirnya dia menemukan prinsip 80% masalah disebabkan dari 20% penyebabnya. Nah, prinsip itulah yang menjadi dasar dibuatnya diagram Pareto yang kita kenal sampai saat ini guys. Selanjutnya, apa sih itu Pareto? Diagram Pareto adalah representasi grafis dari prinsip Pareto. Secara sederhananya, ini adalah grafik batang atau bar chart ya, yang dikombinasikan dengan grafik garis untuk menunjukkan frekuensi masalah secara terurut dari yang terbesar hingga yang terkecil. Tujuan utamanya ya sangat penting ya, yaitu membantu dengan cepat mengidentifikasi vital view-nya, yaitu beberapa penyebab penting yang menghasilkan sebagian besar masalah. Kemudian tujuan utamanya juga yaitu memberikan panduan visual yang memfokuskan upaya perbaikan di tempat yang akan memberikan dampak terbesar suatu masalah, yaitu kita harus menyerang 20% penyebab kritisnya. Diagram ini juga memiliki 3 elemen kunci ya yang harus kita pahami sebelumnya. Jadi di diagram ini ada namanya sumbu Y di sebelah kiri ya, atau disebut juga sumbu primer. Sumbu ini menunjukkan frekuensi atau biaya dari setiap kategorinya. Ini bisa berupa dengan jumlah cacat, jumlah keluhan, atau total biaya. Kemudian ada sumbu Y kanan atau sumbu primer, menunjukkan presentasi kumulatif. Ini adalah garis yang menunjukkan total persentase masalah yang terakumulasi. Biasanya garis ini mencapai 100% ya. Kemudian untuk sumbu X yang horizontal itu menunjukkan kategori atau penyebab masalahnya. Kategori-kategori ini selalu diurutkan secara menurun dari batang tertinggi atau masalah terbesarnya di sebelah kiri hingga batang terendah di sebelah
kanannya itu ya. Oke, jadi itu ya guys ya untuk cara baca si Pareto tadi. Kemudian untuk cara membaca yang paling penting adalah mencari titik di mana garis persentase kumulatif yang mencapai 80%. Batang-batang ini di sebelah kiri titik 80% inilah yang menjadi prioritas utama kita untuk melakukan perbaikan atau aktivitas. Langkah sederhananya untuk membuat diagram ini secara teori seperti ini ya. Pertama, kumpulkan data yang menggunakan CSID tadi ya. Tentukan masalahnya atau kategori yang akan diukur, misalkan jenis cacat-cacat produk, dan kumpulkanlah data secara frekuensinya. Kemudian setelah itu hitung total persentasenya, yaitu dengan cara hitung total keseluruhan masalah, kemudian hitung persentase setiap kategori dari total tersebut. Kemudian adalah hitung persentase kumulatifnya dengan cara jumlahkan persentase kategori dari yang terbesar ke terkecil secara berurutan. Kemudian setelah habis itu kita buatkan grafik batang ya, susun kategori dari sumbu Y X dan buat batang frekuensi pada sumbu Y kiri, diurutkan dari yang tertinggi hingga yang ke terendah. Buat grafik garis kumulatifnya dengan cara gambarkan garis persentase kumulatifnya menggunakan sumbu Y kanan, tandai garis 80% ya. Oke, mungkin itu secara teorinya. Mari kita lanjut ke prakteknya guys. Oke, kita lanjut ke praktek ya. Pertama kita masuk ke Excel ya, aplikasi di komputer masing-masing yang teman punya ya. Ini udah masuk ke Excel. Kita buatkan dulu nih untuk judulnya diagram Pareto praktek. Oke, kalau sudah kemarin kan udah bahas tentang checksheet ya. Jadi Pareto ini kita mulai dari checksheet data yang sudah kita kumpulkan. Nah, ini adalah checksheet yang sudah kemarin kita buat. Nah, seperti ini checksheetnya. Lalu kita buatin di Excel berikutnya, yaitu kita salin ya si data checksheet ini. Yang pertama kita buatin kategori, kita buatin di kolom pertama kategori reject, kita lebarkan, kemudian kita masukin jumlah. Ini rejectnya jangan sampai lupa tulis satu cacat visual, yang kedua adalah keropos, tiga adalah proses NG, berikutnya adalah visual beda warna letak. Nah, jadi intinya apa yang di checksheet ini tertulis ini kita tuangkan ke dalam si bahan mentahan si Pareto ya. Jadi kita buatkan tabelnya dulu untuk Pareto ya. Nah, ini udah kita buat, kasih border seperti ini guys. Nah, ini kasih warna aja biar teman-teman bisa bedakan ya warna. Kemudian kalau untuk Pareto itu harus ada persentase dan kumulatif. Nah, ini kita warnakan, jadi tambahin lagi 2 kolom ya. Nah, di sini adalah persentase, kemudian di sampingnya lagi adalah kumulatif, terus singkat kum ya, bisa kita singkat kum. Ini dia. Kalau sudah segini, jumlah ini diisi dari mana? Diisi dari jumlah total temuan yang dari checksheetnya ya. Nih, cat visual ini ada 13, propos ada 6, kemudian proses ini ada 10, kemudian visual beda warna ada 7, dan letak ada 6.
Oke, sudah selesai. Nah, syarat untuk di diagram Pareto ini nih ya, kita harus mengurutkan dulu nih dari yang tertinggi masalahnya sampai yang terkecil ya atau terendah. Nah, di sini kita bisa lihat nih bahwa yang tertingginya adalah catat visual, kemudian yang terendahnya adalah diretak dan keropos. Nah, cara yang paling cepat dan mudah adalah kita cukup drag di sini. Ini kita drag, lalu ke sort, custom sort. Nah, ini kolom berdasarkan jumlah ya. Jadi kolomnya itu adalah bukan di kolom B tapi di kolom C ya. Itu ganti pindah ke C. Ini berdasarkan nilai. Lalu kita ordernya perintahnya dari large to small. Oke, udah berubah ya. Jadi ini sudah berurutan nih dari yang terbesar hingga yang terkecil. Di sini kita jangan lupa tambahin lagi border. Di sini tulis adalah total. Total ini kita klik sama dengan dalam kurung, kita tarik drag dari sel 7 sampai 11. Ini total semuanya itu ada 42 ya, total keseluruhannya. Setelah itu kita nyari persentasenya ya. Setelah ketemu jumlah total, kita nyari persentasenya. Persentase ini adalah jumlah cacat visual ini dibagi total keseluruhan reject, dibagi 42 berarti ya. Oke, nah ini biar angkanya nggak terlalu banyak dengan koma, kita kurangi, cuman bikin 2 digit aja. Oke, sudah selesai. Nah, ini lakukan hal yang sama seperti yang di bawah tadi. Ini lakukan semua seperti yang tadi awal buat nyari persentasenya ya. Oh, ini belum persentase ya, tinggal cari ini, jadi ganti ke persentase. Nah, ini klik ini biar. Nah, selanjutnya nyari kumulatif. Nilai kumulatif adalah sama dengan nilai persentase tertinggi pertama. Kemudian untuk yang kedua adalah nilai persentase, nilai kumulatif tertinggi, masalah tertinggi ditambah masalah yang kedua. Kemudian lakukan sama, masalah yang tertinggi yang kedua ditambah masalah yang ketiga. Kemudian masalah kumulatif yang ketiga ditambah kumulatif masalah yang jumlah persentase yang masalah keempat. Kemudian lanjut lagi. Nah, sampai di ujungnya itu adalah 100% ya. Nah, jika sudah sini berarti hitungan teman-teman sudah benar ya. Jadi kumulatif itu harus 100% di total ini. Di total nilai terendah si masalah itu ya. Nah, jika udah tabel untuk bahan untuk diagram Pareto ini sudah selesai, lanjut kita buatkan diagramnya ya. Nah, pertama kita lakukan insert, klik kolom chart, insert chart, ini klik kanan. Klik kanan ini kita nyari namanya select data. Nah, select data ini kita tambahin untuk di sini adalah jumlahnya ya. Pertama itu adalah jumlahnya. Kalau di sini tuh berarti yang apa? Primer ya. Ini jumlahnya kita drag.
klik OK. Lalu kategorinya ini kita edit ya. Apa sih ini? Berarti tambahin setelah ini kita klik lagi, select data, tambah. Ini untuk series name-nya itu adalah kumulatif, buat grafik kumulatifnya. Tarik. Jika sudah seperti ini tampilan grafiknya, kita klik kanan di area yang warna kuning ini ya. Jadi grafik batang yang kedua ini ya. Nah, kita klik, kita format data series. Maaf, bukan format data series, tapi ke change series type. Jadi kita menambahkan combo ya. Nah, di sini kita klik combo, artinya combo itu kita pilih yang jumlah tadi, yang series jumlah tadi itu menggunakan diagram batang, dan yang kumulatif adalah menggunakan garis ya. Nah, di sini kita bisa pilih itu menggunakan garis ini ya. Ini pakai secondary axis. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Sudah seperti ini. Selanjutnya kita perbagus lagi dengan cara klik ini, harus 100% ya. 100% ini dengan cara diklik di Y aksisnya, format aksis. Nah, ini maksimumnya itu bikin di 1 atau 100% ya. Nah, persen sini titik dari kumulatif awal ini harus ada di tengah sini. Kita bikin format aksisnya ini adalah sesuai jumlah total dari rejectnya ya, 42. Nah, ini klik lagi sesuaikan. Ini bikin 0 ya. Nah, oke, ini udah selesai negatif Paretonya. Tinggal teman-teman kalau lebih bagus lagi di data series, overlapnya kita atur, terus widthnya kita atur biar lebih keren. Ini kita perkecil. Nah, ini kita klik di garis kumulatif, klik kanan, add label. Add label ini kita klik kanan lagi, format data label, taruh yang di atas ya. Nah, dah. Jadi seperti inilah untuk diagram Pareto ya. Untuk diagram Pareto, cara membuat diagram Pareto seperti ini ya guys ya. Mudah kan? Jika teman-teman ada yang masih belum jelas atau perlu diulangi, bisa teman-teman tulis di kolom komentar, nanti saya akan kirimkan kembali untuk cara belajarnya ya. Oke, mungkin cuma itu yang bisa kita sharingkan hari ini. Jadi diagram Pareto itu manfaatnya lumayan penting ya untuk menentukan skala prioritas buat teman-teman yang menentukan skala prioritas untuk menyelesaikan suatu masalah agar bisa ditangani dengan benar ya. Nah, mungkin itulah untuk pembahasan di sharing video kali ini tentang salah satu dari 7 tools quality control. Pareto ini biasanya sering dipakai untuk membuat QCC atau NHC, improvement, makalah dan makalah lainnya ya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Ya, mungkin video dari saya ini, sampai ketemu di next video ya. Wassalamualaikum.